Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Reza, polisi tentunya ini sudah bertindak hati-hati seperti itu, sudah mengantongi bukti-bukti ketika kemudian menetapkan Peggy sebagai tersangka, bahkan menyebut Peggy sebagai otak dalam pembunuhan dan kemudian menghilangkan 2 DPO ini. Tapi menurut Anda, kenapa kemudian asumsi-asumsi publik ini kemudian tidak menjawab ataupun tidak kemudian mereda karena langkah yang diambil oleh kepolisian ini, Mas Reza? Saya menetapkan 4 katakanlah standar agar kemudian proses penegakan hukum itu berlangsung, bahwa harus tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Objektif berarti bahwa proses pengungkapan kasus, penyidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang ada, plus juga objektif dalam pengertian berbasis pada pendekatan saintifik. Sayang beribu sayang, ketika saya coba runut ke titik hulu proses pengungkapan kasus ini, ada sejumlah loopholes. Pertama, terkait dengan validitas informasi, baik itu berupa pengakuan ataupun keterangan saksi. Yang saya khawatir betul dicoba digali dengan cara-cara yang abusive, cara-cara yang memaksa terperiksa agar mengeluarkan kalimat seperti yang diinginkan oleh si pemeriksa. Itu loophole pertama. Loophole kedua tadi sempat saya singgung. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan bahwa sperma di tubuh korban adalah sperma akibat perkosaan, bukan akibat aktivitas seksual mau sama mau. Dan tanpa uji DNA, bagaimana kita bisa teryakinkan bahwa sperma itu adalah milik si A, si B, si C, dan seterusnya. Loophole yang ketiga adalah terkait dengan sebab musabab kematian kedua korban. Kita berduka, kita bersedih, tapi saya pribadi berharap ada sebuah kepastian apakah sungguh-sungguh korban meninggal akibat pembunuhan ataukah akibat kecelakaan. Nah, loopholes tentang 3 hal ini sesungguhnya bersendi pada satu aspek yang tadi saya sebut, yaitu objektivitas dalam pengertian seberapa jauh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berbasis pada saintifik secara maksimal. Pada sisi itulah saya belum terpuaskan dan belum teryakinkan bahwa sudah ada pendekatan saintifik yang dilakukan untuk memastikan bahwa, sekali lagi, validitas informasi betul-betul tinggi, dan betul-betul bahwa sperma itu merupakan akibat perkosaan yang jelas milik siapa, dan betul-betul meyakinkan bahwa ini memang merupakan akibat pembunuhan, bukan akibat kecelakaan. Karena itu saya berharap ada eksaminasi ulang ke titik hulu. Eksaminasi ulang ke titik hulu akan dimulai ataupun sebaiknya mulai dari sebelah mana, Mas Reza? Dari tahapan mana? Mulai dari bagaimana Polsek Talun melakukan pemeriksaan pertama kali. Setelah Polsek Talun, kemudian berpindah ke Polresta Cirebon, kemudian berpindah ke Polda Jabar. Silakan saja mulai disisir kembali dari titik hulu, yaitu mulai dari Polsek Talun. Namun jangan lupa, yang saya perbincangkan saat ini adalah terkait dengan eksaminasi ulang. Tadi saya katakan di segmen sebelumnya, di samping adanya eksaminasi ulang, menurut saya sangat penting ketika Mabes Polri juga melakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal untuk mencari akar masalahnya, apakah pada aspek kompetensi ataukah integritas para penyidik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.